Shalom, Amang Inang, saudara-saudaraku yang kukasihi dalam Yesus Kristus. Senang dapat berjumpa kembali dengan kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Marilah kita bersama-sama untuk menyambut firman Tuhan, supaya kita memperoleh kekuatan baru dan berguna untuk kehidupan kita hari ini. Baiklah, kita lebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Amang Inang, saudara-saudaraku, sebagai nas renungan kita pada hari ini Sabtu 2 Desember 2023 dari kitab Matius 9 ayat 37. Matius 9 ayat 37 dikatakan demikian, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Judul renungan ini adalah Ku Memuji Tuhan karena anugerahnya. Satu hal yang paling membahagiakan dan dinantikan petani adalah dia menunggu panen hasilnya. Pada masa yang lalu seorang petani tentunya mempersiapkan banyak hal pada waktu panen, bukan? Dia berusaha untuk menghasilkan panen yang baik. Hal yang sangat membuat petani pusing, saudaraku, adalah jika jumlah pekerja-pekerja yang membantunya kurang dari yang diharapkan. Namun dalam perkembangan teknologi pada saat ini, tenaga manusia tidak lagi menjadi andalan satu-satunya dalam masa panen padi tersebut. Bahwa demikian juga yang dikatakan Yesus dalam ayat renungan kita pada saat ini. Ketika ia melihat begitu banyak orang yang mengikutinya, ia berkata kepada para murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Saudaraku, pernyataan Yesus ini merupakan bentuk rasa kasihan kepada orang yang selalu mengikutinya, yang sangat merindukan penyelamatan dari ketertindasan mereka dan berjalan tanpa tujuan. Tujuan perkataan Yesus ini kepada murid-muridnya adalah supaya mereka dengan segera bergiat memberitakan kabar baik tentang Yesus sebagai juru selamat kepada seluruh orang yang merindukan keselamatan itu. Yesus menginginkan semakin banyak orang yang menyaksikan kasih Yesus di tengah-tengah dunia ini, maka para murid juga harus meminta kepada Tuhan supaya Tuhan juga semakin banyak mengutus para pembawa kabar baik. Perkataan Yesus dalam nats kita pada saat ini tidak hanya ditujukan kepada para muridnya, tetapi kepada kita semua, orang yang percaya. Setiap orang percaya yang telah dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus terpanggil untuk menyampaikan kabar baik itu. Pemberitaan kabar baik itu tidak lagi hanya melalui khotbah saja, tetapi lebih pada hal perbuatan yang aktual, yang nyata, yang konkret, yakni hidup kita dengan aktivitas kita dimanapun kita berada. Hendaklah saudaraku, perkataan dan perbuatan kita menunjukkan kemuliaan Tuhan, kebesaran anugerah Tuhan terjadi pada diri kita masing-masing. Jadilah pembawa damai di tengah-tengah pertikaian, jadilah pembawa sukacita di tengah-tengah duka cita, jadilah pembawa keselamatan di tengah-tengah penindasan, jadilah pembawa kesembuhan di tengah-tengah penderitaan orang. Dan yang terutama hendaklah kita orang-orang yang dapat mengenal Kristus di segala aspek kehidupan kita. Marilah saudaraku, kita bersedia dipakai Tuhan untuk menjadi pekerjanya di tempat kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu. Biarlah ini mengingatkan kami semua untuk kami melakukannya sebagai pekerja-pekerja-Mu Tuhan. Sesuai dengan pekerjaan kami masing-masing, talenta kami masing-masing.
yang dimana Tuhan telah karuniakan itu kepada kami. Bapa di surga, berikan kami kekuatan untuk menjalani misimu di tengah-tengah dunia ini, supaya semakin banyak orang yang percaya kepadamu dan banyak jiwa yang diselamatkan. Berkati hidup kami Tuhan, dalam keberadaan kami masing-masing. Kau sungguh mengetahui kami semua Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kesehatan, umur yang panjang dan sukacita untuk kami dapat jalani kehidupan ini. Dan ajar kami untuk merendahkan hati kami, sehingga kami betul-betul menjadi pelayan-Mu yang setia. Berkati seluruh umat-Mu Tuhan, terlebih saudara-saudara kami yang di dalam penderitaan karena perang, karena kelaparan, karena kebanjiran, karena sakit penyakit. Kiranya Engkaulah yang hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, yang memampukan mereka untuk keluar dari penderitaan-penderitaan mereka itu. Kami serahkan hidup kami Tuhan, dan Kau pimpin Tuhan semua hamba-Mu yang melayani khusus di resort HKBP Keramat Jati ini. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Demikianlah saudaraku renungan yang telah kita dengar. Kiranya itu bisa bermanfaat bagi kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.